Oke Wimbro, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang Nano VNA ya, Antenna Analyzer, Vector Network Analyzer, singkatan VNA-nya. VNH kalau yang punya saya. Ini frekuensinya bisa dari 50 kilo sampai 300 MHz. Kemudian 300 MHz sampai 900 MHz. 0,9 GHz sampai 1,2 GHz. Powernya 5 volt USB, udah ada baterainya di dalamnya. Hardware versionnya 3,5. Ini serial numbernya. Oke. Sebelum lanjut, seperti biasa, tetap dukung channel saya ya dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Di dalam paketnya sudah terdapat box penyimpanan ya. Kemudian ini nano VNA nya, kemudian dua kabel ini yang sudah dikalibrate. Ini SMA male ke SMA male ya. Kemudian kita dapat SLO, ada yang open, ada yang close, ada yang load. Ini nanti saya terangkan apa itu open, apa itu close. Ini ada 3. Ini fungsinya adalah untuk kalibrasi. Kemudian ditambah juga satu converter dari SMA female ke SMA female ya. Oke. Ini bawaannya belum di charge, kemudian barusan saya sudah charge full. Mari kita coba cek nih. Oke, kita nyalakan. Oke. Ini kalau yang tahu diagram Smith, ini yang bulat-bulat ini adalah diagram Smith cara bacanya ya. Sebentar saya hilangkan pasenya dulu biar jelas. Fase itu di yang hijau ini kita hilangin. Oke, ini diagram Smith ya, yang kelihatan ada bulat itu. Nah, untuk mengetahui apakah ini sudah kalibrasi atau belum, itu dari diagram Smith ini, khususnya yang Smith ya, kita keluarin yang Smith. Nanti bagaimana caranya saya kasih tahu. Jadi di sini itu Smith-nya, kalau di sini itu artinya open. Di sini itu adalah 50 ohm, artinya kita akan bergerak di seputaran ini. Nanti ada diagram lingkar seperti ini. Terus kemudian di sini adalah short. Oke, open 50 ohm, short. Jadi kalau misalkan kita cabut ini, oke, kita cabut aja dulu ininya ya. Kemudian kita taruh yang load, ini load. Itu harusnya bergeraknya ke tengah ya, itu dia. Ini artinya sudah calibrate ya. Terus kemudian kalau short itu ke sana. Kita coba buktikan. Mana yang short? Oh, ini open. Nah, ini short. Dia nge-short antara body sama tengahnya ya. Nah, itu dia. Ini artinya sudah terkalibrasi. Oke. Terus kemudian kebanyakan kita menggunakan konektor PL kan. Nah, ketika mau ngedip, mau matching antena, kita kebanyakan menggunakan konektor PL. Gimana caranya? Otomatis kita harus membeli converter seperti ini dari SMA male ke PL female. Jadi kita colok ke sini. Seperti ini. Nah, perhatikan ini. Ini artinya ketika sudah ada device tambahan, ini tidak terkalibrate. Harusnya ini angka 1 Smith-nya itu di atas. Ini status open harusnya di sini, di garis persimpangan yang ini. Ya.
Gimana cara calibrate-nya? Sebenarnya saya sudah calibrate ini. Saya taruh adalah di recall, kita back, kemudian back lagi, kita recall 1 kalau nggak salah. Nah ini dia. Nah ini. Jadi recall 0 saya gunakan untuk yang posisi tanpa converter. Recall 1 menggunakan PL. Kemudian recall 2 saya menggunakan kabel ini. Nih kabel ini. Oke, bagaimana cara kalibrasinya? Seperti ini misalkan ya. Saya coba terangkan. Cara kalibrasinya adalah back. Ini menu utama ya. Menu utamanya itu ini. Kalibrasi itu ada di menu utama. Itu yang calibrate. Kita calibrate. Kemudian kita reset. Oke, udah di reset ya. Ini kembali lagi ke factory default. Habis itu kita calibrate. Nah, calibrate itu kita harus tentukan satu-satu. Kalau open itu berarti kita harus cari yang open, tutup yang open. Ada dua versi yang beredar di internet ya. Ada open yang maksudnya open seperti ini. Ada open yang maksudnya adalah open menggunakan tutup yang open ini. Ini open. Kalau saya ambilnya yang cenderung yang ini. Ini open, terus kemudian kita klik opennya. Oke, kalibrasi open selesai. Sekarang ditentukan kalibrasi yang short. Ini kita simpan lagi. Kemudian yang short itu yang ini. Yang short yang ada pentolannya ya. Dia akan menshortkan tengah sama body. Oke. Ini yang short. Lihat ininya masih belum bener ya. Diagram Smith-nya untuk yang ini. Kita klik yang short. Oke, short udah. Kita buka. Kita klik load sekarang ya. Load itu yang agak aneh. Ini load nih. Ini 50 ohm. Di sini adalah 50 ohm. Jadi kita harus calibrate. Tapi wattnya kecil ya, jangan dipakai buat ngetes. Ini load, kita klik load. Oke. Nah, isolate itu dibuka saja. Ini isolate, klik. Oke, kalau true itu kita menghubungkan channel 0 sama channel 1. Ini sudah ada kabelnya di paket penjualannya. Kita buka saja. Ke satu ini. Oke, sudah. Kita klik true-nya. Kemudian done. Kemudian kita save di mana? Ini kita save di 0 tadi ya. Saya gunakan recall 0. Kalau sudah, kita cabut. Nah, itu. Nah, dipastikan tadi sudah tahu saya cara membaca diagram Smith. Ini adalah open. Di sini adalah 50 ohm. Jadi kita mencari diagramnya pasti nanti sekitaran sini untuk antena ya. Kemudian di sini adalah short. Oke. Open 50 ohm short. Jadi ini statusnya open, nggak ada apa-apa. Ini di sini. Kalau kita coba cek yang short, mana yang short? Ini short. Harusnya dipindah ke paling kiri. Nah, itu dia. Oke, itu cara kalibrasinya ya. Kita singkirkan. Jadi setiap ada penambahan, misalkan tambah konektor seperti ini atau tambah T konektor, itu kalau bisa dikalibrate. Bentuknya adalah seperti ini kalau sudah yang terkalibrate. Atau juga saya juga fungsikan kalibrasi itu ketika saya
nggak mau capek-capek ngedip kabel, tapi saya mau matching antena. Artinya kita colokkan kabel berikut dengan konektornya ini, kabel PL ya. Ini yang ini kita colokkan, kemudian colokin kabelnya sepanjang apapun terserah itu, kemudian kita kalibrate. Artinya dia tidak akan mendeteksi kabelnya tersebut, jadi dia hanya mendeteksi antenanya saja. Itu cara kalibrate antena saja ya, tanpa ngedip, bukan tanpa ngedip, mengignorkan bahasa Indonesianya apa ya? Mengabaikan kabel. Jadi kita hanya mematching antenanya saja. Oke. Sekarang saya terangkan fungsi-fungsi dari menu utama. Tadi kalibrate sudah saya terangkan. Kemudian recall itu adalah memanggil kalibrasi. Ini kalibrasi yang sudah kita simpan tadi, recall 0. Kemudian recall 1 itu saya menggunakan PL. Recall 2 saya menggunakan kabel kabel jumper yang tadi, yang ini untuk ngetes antena HT yang ini. Terus kemudian recall 3 ini saya fungsikan buat saya sedang matchingin V2R saya ditambah passing pembalik, plus kabelnya itu saya nolkan, jadi saya nolkan semuanya sama kabelnya itu di recall 3. Itu fungsi recall. Jadi segala sesuatu display yang sudah kita set, kemudian pada saat kalibrasi, pada saat kalibrasi kalau bisa range-nya juga ditentukan ya. Saya biasa bekerja di 140 sampai 145, jadi saya tes di situ. Kenapa ini 136 sampai 500? Ya karena untuk ngetes antena HT ini di recall 2 itu fungsinya untuk ngetes antena HT. Itu saya mau lihat range panjangnya, karena antena HT kan dari 136 sampai 145 atau 146, kalau yang dual tuh sampai 500. Jadi saya mau lihat grafiknya. Oke, saya kembalikan lagi ke recall 0. Nah, ini kembali ke menu utama. Calibrate sudah, recall sudah. Config ini mengenai config dari perangkat Nanovena-nya, kalibrasi untuk touchscreen-nya, ngetes touchscreen-nya, kita nge-save, sweep point, ngecek versinya, dan lain sebagainya. Ini ada di config. Oke. 3 menu bawah udah oke. Nah, stimulus itu untuk ngetes. Oke, sebelum ke stimulus kita naik ke display dulu deh. Stimulus sama marker nanti saya akan coba terangkan bersamaan dengan antenanya. Coba kita klik display. Nah, trace ini ada 4 yang bisa kita tampilkan, 0, 1, 2, 3 berdasarkan warnanya ya. Tadi saya matikan yang track 1. Nah, ini cara menampilkannya. Jadi kalau misalkan diklik lagi dia disable, ini disable. Nah, kalau mau nampilin seperti ini. Nah, misalkan trace 1 itu di sini saya resisten, saya mau ganti, bagaimana? Ya pilih, misalkan saya mau trace 1 itu nggak mau SWR, saya mau putar. Yang kuning itu adalah resisten misalkan. Ya kita pilih tadi trace-nya, kemudian formatnya di sini ada banyak. Mau dipilih apa aja di sini banyak ya. Ada log mag, phase, delay, Smith, SWR. Kalau pilih more, ada polar, linear ya. Real, IMAX, resistance, reactance, key factor, dan lain sebagainya. Tinggal pilih aja. Misalkan saya maunya polar misalkan. Nah, ini polar. Kemudian mau diganti lagi, iya yang bawahnya misalkan trace 2-nya, trace 1 maksudnya. Nah, ini diganti jadi SWR misalkan. Formatnya SWR. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan dimatikan terus dihidupin lagi, itu defaultnya selalu manggil recall 0 ya. Nah, ini selalu manggil recall 0. Jadi kalau bisa, kalau udah sesuai, kemudian dipencet calibrate, kemudian di save tanpa kita calibrate lagi, save mau di recall berapa. Oke, itu display yang trace udah, format udah,
Sekarang scale. Di SWR itu ada scale-nya. Scale-nya itu per gambarnya itu, per garis itu berapa. Apakah 1 atau ke 10, tinggal ditentuin saja. Ini saya nggak kotak-katik karena saya sesuai standarnya saja. Kemudian ada reference position, electrical delay, dan lain sebagainya. Electrical delay itu bisa dicontohkan kalau misalkan saya cek di beberapa. Jadi ketika kita nambahin konektor ini, selain dikalibrasi, kita bisa tambahin electrical delay-nya agar mengonolkan Smith-nya tadi. Cuma saya nggak pakai, saya lebih suka pakai kalibrasi aja, jadi tinggal dipanggil-panggil aja nanti. Oke, itu scale. Nah, kalau channel yang banyak kita pakai adalah channel 0. Jadi pastikan di sini adalah channel 0 semuanya. Jadi kalau misalkan SWR channel 1, ya tinggal dirubah di sini. Channel 1 true. Jadi kita jarang banget pakai yang true, kita pakainya yang channel 0. Tapi ya, kalau misalkan ingin melihat channel 1, ya tinggal dipilih di sini. Gitu. Kemudian transform ini saya nggak kotak-katik juga, saya biarkan ini defaultnya saja seperti ini. Kemudian bandwidth juga saya biarkan seperti ini defaultnya. Oke, itu display. Nah, sekarang kita bermain-main dengan marker dan stimulus. Saya coba ngecek antena saya. Coba sebentar, saya pause dulu. Oke, ini sudah saya colokkan ke antena saya ya, antena V2R. Itu ada di situ, sorry. Nah, itu dia dengan passing pembaliknya. Terus kabelnya ke sini. Jadi saya sudah kalibrasi menggunakan recall 3. Ini recall 3 ya. Ini recall 3. Dan masih belum match. Ini contoh aja ya caranya. Jadi caranya ketika sudah dicolok, kita tentukan frekuensi yang akan kita tes dengan menggunakan menu stimulus. Startnya di 1, misalkan 30 MHz. Kemudian stopnya ada di misalkan 500 MHz. Oh, terlalu gede ya. Stopnya di 170 MHz. Nah, itu dia. Ini dia. Terlalu besar juga, jadi kita kecilin lagi 145 lah. Nah, ini untuk menggesernya, ini di sini ada M1 ya. Untuk menggesernya ini bisa dipakai tombol yang ini ke kiri atau ke kanan. Oke. Yang tadi saya terangkan adalah Smith. Ini harus di seputaran sini sih. Ini terlalu gede. Jadi yang ke atas itu adalah kalau nggak salah induktans. Jadi kalau pakai antena tuner itu atas itu induktans, bawah itu kapasitans kalau nggak salah. Nah, ini kalau bisa berada di daerah tengah-tengah. Semakin kecil lingkarannya semakin bagus ya. Oke, itu cara membaca diagram Smith-nya. Terus kemudian ini yang kuning. Yang kuning adalah SWR yang paling sering kita cek. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu ini SWR-nya, misalkan posisinya lagi di sini 143. Kita pengen tahu yang paling rendah berapa sih? Ini bisa di back. Kemudian marker, search, minimum. Nah, minimumnya di sini 140/800. Itu dia. 140/800. Jadi antena saya di 140/800 itu paling rendah, tapi SWR-nya 1,2. Smith-nya itu 62 ohm. Kemudian ini runcing banget ya. Ini runcing banget, gainnya berarti tinggi. Saya menggunakan RG8 ya, Weldon ya. Ini sangat runcing sekali, artinya passing pembalik itu membuat gainnya lebih tinggi.
Kalau misalkan V2R yang biasa, yang cuma 2 kali 5/8, dia diagramnya agak landai gini, jadi match di banyak frekuensi. Nah kalau yang ini antena balapan, orang-orang bilangnya V2R balapan atau telex balapan, ini lebih runcing, jadi gainnya lebih tajam ya, tapi mengorbankan SWR yang di frekuensi lainnya. Nah itu yang baru saya ketahui ya, cara menggunakan nano VNA. Di sini yang kuning adalah untuk SWR, yang hijau itu untuk Smith-nya yang tadi saya terangkan. Kalau ke sini ke arah open, kalau ke sana ke arah short. Jadi kalau bisa itu di daerah sini puter-puternya tengah-tengah ya, kecil. Kemudian yang fase ini saya kurang paham fasenya itu seperti apa, cara bacanya. Apakah ini lebih bagus 0 derajat atau seperti apa, saya belum belajar sampai sedalam itu. Jadi yang saya sudah bisa baca adalah SWR, Smith, kemudian resistance. Sebenarnya resistance itu ada di Smith, makanya saya cukup tampilkan yang Smith aja gitu. Untuk gainnya kayaknya sepertinya log max ini minus 18. Apakah benar ini gainnya atau seperti apa? Sepertinya sih ini yang ungu ini adalah gainnya. Oke, gitu aja Wimbro cara menggunakan nano VNA. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan koreksi saya jika salah dengan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Tetap dukung channel saya dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Mohon maaf ini durasinya agak panjang. Terima kasih. Salam Rapi 5155 dan yang pasti enjoy your life.